Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Hadirin hadirat iman, para jamaah Majelis Taklim Masjid Al-Mu'min yang saya hormati dan yang Allah muliakan. Alhamdulillah, pada kesempatan ini di hari Jumat yang ketiga bulan Ramadan, kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan pelajaran yang biasa kita ikuti. Pelajaran apa? Belum saya sebutkan. Karena sesuai kesepakatan itu selama Ramadan ingin membahas tentang bab Ramadan. Namun barusan diumumkan tentang Riyadhus Shalihin. Di badan mana teh? Lah. Badai Riyadhus Shalihin, badai tentang Ramadan. Miringan wae. Urang tamatkeun teh Ramadannya, pameng lah. Beli hoyong Riyadhus Shalihin tadi disaegikeun nu ieu tah. Aya apanya? Nah, berarti sekarang itu bab yang ke-23. Kalau mau itu pembahasan yang disampaikan di Jumat kemarin itu jadi Jumat yang pertama yang berkaitan dengan bab hadis-hadis dhaif yang populer di dalam Ramadan. Ini sudah disampaikan bagian yang pertama. Kemudian bagian yang ketiganya atau bagian yang kedua yang berkaitan dengan bab doa buka saum. Ini yang sering diamalkan oleh umat Islam. Ya mungkin juga kita mengamalkan hal yang ini, Pak ya. Walaupun Ramadan tinggal 10 hari lagi, hemat saya tidak ada salahnya kalau kita mengetahui tentang kualitas suatu hadis agar ibadah yang kita amalkan betul-betul sesuai dengan apa yang Nabi contohkan. Doa buka saum ya. Jadi kita bukan membahas doanya tapi kualitas hadisnya. Kedudukan hadisnya seperti apa? Lalu bolehkah kita mengamalkan hadis dhaif kaitan dengan bab doa? Nah itu, Pak ya. Ada dua macam doa. Yang pertama, ada doa itu yang sudah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Misalnya masuk ke masjid ditentukan itu. Mendahulukan kaki yang kanan dan ketika akan keluar mendahulukan kaki yang kiri. Lalu berkata atau berucap Allahumma ftahli abwaaba rahmatika atau Allahumma ftah lana abwaaba rahmatika, dan ketika keluar Allahumma inni as'aluka min fadlik atau Allahumma inna nas'aluka min fadlik. Nah itu sebagai salah satu contoh doa yang ditentukan oleh Allah dan Rasulnya, dan kita tidak boleh menambahnya gitu kan. Kemudian contoh yang kedua, doa ketika beres adzan dikumandangkan. Nabi kan memberikan pengaturan, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah. Nah sampai beres ya. Nah lalu yang keduanya ada perintah doa, etama bagaimana kita. Allah kan berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ud'uni astajib lakum, berdoalah kau kepadaku, niscaya akan ku perkenankan bagimu. Doa apa? Ya bergantung pada kebutuhan kita. Di mana tempatnya, bagaimana kita, kapan waktunya, bergantung kita, itu kan.
Apa redaksinya? Ya diserahkan kepada kita. Nah, maka di dalam keterangan di sini kan kita bahas, ini kan jelas doa buka saum. Bukan doa buka saum, tapi buka saum. Nah, itu. Beda saum dengan saum ya, beda nawah jauh pisan. Kita simak hadis ini. Riwayat Imam Abu Daud jilid yang ke-6 halaman 346. Hadatsana Musaddad, kata Imam Abu Daud telah menyampaikan hadis kepada kami Musaddad. Ini Musaddad guru Imam Abu Daud. Kata Musaddad, hadatsana Husaimun, telah menyampaikan hadis kepada kami Husain an Husain dari Husain, an Mu'ad bin Juhroh dari Mu'ad bin Juhroh. Nah, ini yang termasuk para perawi, orang yang terlibat menerima dan menyampaikan berita Rasul. Ya. Kata Mu'ad bin Juhroh, ini Mu'ad bin Juhroh yang menyatakan bahwa Nabi, nah ini kan, annahu balaghahu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza aftar. Sesungguhnya Rasulullah, kata Mu'ad bin Juhroh, apabila berbuka beliau berdoa, Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu. Di sini ada nggak kalimat yang hilang yang biasa kita dengar? Kalimat apa yang hilang? Bukan hilang tapi ditambah itu ya. Jadi ini asli nama. Di kita menjadi banyak. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nah, itu banyak tambahan. Bolehkah kita mengamalkan doa ini? Ya boleh dan tidaknya bergantung pada kualitasnya. Dan ada nggak hadis lain yang sahih daripada ini? Kalau tidak ada, silakan manfaatkan. Kalau ada, ini buangkan gitu. Ya. Nah, untuk menentukan kualitas suatu hadis, maka langkah yang pertama, setelah kita meneliti tentang bab isi berita atau matan atau khobarnya, apakah khobar tersebut dengan Quran dan hadis lain sejalan atau bertentangan? Kalau bertentangan jangan diamalkan. Kalau tidak, ya kita ambil yang tadi. Nah, tahapan yang kedua, lalu diselidiki tentang orang-orangnya. Siapa Musaddad, siapa Husain, dan berikutnya. Baru muncul nanti sebuah hasil. Oh, hadis ini derajatnya ini karena ini penyebabnya, kan gitu, Pak ya. Nah, matan isi berita di sini nggak bermasalah. Allahumma laka sumtu, ya Allah, karenamu aku saum. Wa ala rizkika aftartu, dan atas rizkimu aku berbuka. Di sini mana permohonannya? Nggak ada, kan ini merupakan ikrar. Ya Allah, karenamu aku saum dan atas rizkimu aku berbuka. Di sini doanya mana, kan tidak ada. Nah, lalu kita perhatikan sekarang orang-orangnya. Nah, ini orang-orangnya. Rasulullah tadi siapa? Kemudian Mu'ad bin Juhroh. Itu kelihatan nggak, Pak? Kelihatan? Iya. Mu'ad bin Juhroh. Kemudian Mu'ad bin Juhroh kepada Husain, Husain kepada Husain, kemudian Husain kepada Musaddad, dan Musaddad kepada Imam Abu Daud, dan dia mencatatnya, dia menulisnya. Kemudian saya meneliti hadis ini, Pak. Ya. Ternyata ini Mu'ad bin Juhroh, ini Mu'ad, ya. Dia bukan merupakan sahabat Nabi. Dia adalah tabi'i, murid sahabat. Tapi kenapa dia mengatakan bahwa Nabi jika berbuka berdoa ini tak apa dari siapa Mu'ad? Berarti di sini ada sahabat yang tidak dia sebutkan. Nah, maka dikosongkan ku sate, oh berarti ini ada yang hilang di sini, ya. Makanya sebutnya hadis yang inqita, hadis yang terputus. Di sini terputusnya ialah antara tabi dengan Rasul.
Jadi ini Mu'ad bin Juhra, dia adalah level tabi'i. Dia punya guru sahabat, tapi teu aya teu saha itu. Tidak ada. Nah, karena ini tidak ada, langsung jemping dia kepada Rasul. Ini disebutnya mursal tabi'i. Mursal tabi'i adalah hadis yang disampaikan oleh seorang tabi'i dari Nabi tanpa melalui sahabat, maka disebut hadis yang dhaif, hadis yang lemah. Ya. Itu, Pak. Derajatnya adalah mursal. Penyebab kedhaifan hadis itu terdapat seorang rawi atau sahabat yang tidak disebut, yaitu antara Rasul dengan Mu'ad bin Juhra. Tidak ada tuh orangnya saha. Kemudian yang kedua Husaim bin Bashir. Itu Husaim bin Bashir pun dipertentangkan. Nah, maka artinya atau kesimpulannya, doa yang tersebar di masyarakat tentang Allahumma lakasumtu pakai tambah kan, wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Lalu mereka pun makan berteram atau berbuka bersama, ya. Nah, itu mereka mengamalkan hadis yang dhaif, hadis yang mursal. Itu, Pak, ya. Nah, mana yang perlu kita amalkan? Bukankah Ramadan merupakan bulan yang dikabulkan doa? Iya, tapi ingat, bukan hanya selama Ramadan. Kapanpun kita berdoa, insya Allah akan mengabulkan doa kita, bukannya Ramadan. Namun di Ramadan ada saat, ya, ada beberapa waktu yang termasuk saat itu ijabah. Terkabulkan doa kedua macam. Yang pertama kaitan dengan bab tempat, kedua kaitan dengan bab waktu. Kaitan dengan bab waktu maka disebut sa'atul ijabah, terkabulkan doa kaitan dengan bab waktu. Misalnya antara duduk seorang khatib antara dua khutbah, atau doa seorang sahabat kepada sahabatnya di luar pengetahuannya, atau doa ketika sujud dalam sholat, itu termasuk sa'atul ijabah. Nah, yang kedua, ini terkabulkan doa kaitan dengan bab tempat, maka disebut makanul ijabah. Ini hanya satu, Pak. Di mana? Di Arafah. Bagi jamaah haji yang sedang wukuf, itu terjadi pada tanggal 9 Zulhijjah. Mereka berdoa di sana, di padang Arafah, setelah khutbah Arafah sampai menjelang maghrib berdoa gitu kan, sampai mengangkat tangannya cing luhur gitu kan, cing luhur. Tapi ulah ngagantung karena tak macet langsung ki ngagantung utama kali ngadoa, ya. Nah, sok diangkat menghadap ke kiblat, kedua tangan diangkat dan berdoa. Itu disebutnya makanul ijabah, terkabulkan doa kaitan dengan bab tempat, ya. Nah, Ramadan ada satu ijabah. Kita lihat hadisnya. Imam Ibnu Majah jilid yang pertama halaman 547. Ini keterangannya, Pak, ya. An Abdullah bin Amr bin al-As yaqul, Abdullah bin Amr bin al-As berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul telah bersabda, inna lis-shaim inda fitrihi la da'watan ma turadu. Sesungguhnya bagi yang saum itu ketika berbukanya benar-benar doanya tidak tertolak. Ini yang disebut satu ijabah. Terkabulkan doa kaitan dengan bab waktu. Bagi siapa, Pak? Bagi orang yang saum. Bagi orang yang saum inda fitrihi, itu kan indah menunjukkan detik-detik berbuka, Pak. Apakah ini kalimat indah di sini bisa diterjemahkan, bisa dipahami begitu habis takjil kemudian berdoa? Ya bisa. Tapi ini masa kalimat indah akan memasuki, ya, akan memasuki. Maka di sini kalimat indah fitri menunjukkan detik-detik berbuka. La da'watan maturadu, benar-benar doa tidak tertolak.
Contoh, sekarang maghrib jam berapa? Jam 18 lebih 3 menit. Maka jam 18 lebih 2 termasuk indah fitrihi, detik-detik berbuka. Dia bukan ngabuburit. Atau JJS, apa JJS teh? Jalan-jalan sore ya. Atau jalan-jalan subuh ngabuburan gitu kan. Justru di saat itulah Pak, Bu, ketika kita akan berbuka ya, kita akan berbuka, maka rapatkan diri kita kepada Allah yang Maha Kuasa. Dan nanti tentu akan kita di dalam melaksanakan beberapa kebaikan. Di antaranya apa kata Rasul? La tazalu ummati bi khairin ma ajalu fitra wa akharu sahur. Senantiasa umatku dalam kebaikan selama mereka mengakhirkan makan sahur dan menyegerakan berbuka. Sok segerakan makan maka berbuka itu. Jangan ketika maghrib akan tiba kita malah berwudu. Ada dikumandangkan dan maghrib, Allahu Akbar, kita masuk ke masjid ngajanteng heula, menjawab orang yang ada. Bukannya berbuka, ya. Beres ada dikumandangkan dia sholat sunat, duka sunat naon tak. Beres sholat sunat qomat bukan ikut berjamaah, itu tidak termasuk perilaku yang terpuji. Termasuk orang yang dalam kebaikan selama yang bersangkutan menyegerakan berbuka. Begitu masuk maghrib langsung berbuka ya. Minimal takjil. Apa takjil teh? Menyegerakan ya, takjil itu. Itu bukan kolak cau, bukan canil ya, bukan. Atau bakar ayam. Bukan? Bala-bala biru pedas kan gitu ya. Sedia macam-macam takjil, satu gorengan gitu kan. Yang kedua naon gitu kan. Sok segerakan dulu. Nah, jadi kita manfaatkan saatul ijabah, saat-saat terkabulkannya doa itu ternyata menjelang berbuka. Menjelang berbuka. Itu senapan abi mah cek ibu tejabah kudu masak, tah yang hararanut gitu kan. Ketika makan berbuka ingin yang enak, ingin yang hangat-hangat gitu kan, tahu hanut, kangkung hanut, sambal hanut kan semuanya. Kudu masak heula sambil masak tengong sana adan. Bolehkah orang berdoa sambil masak? Boleh. Itu kan berdoa secara bebas yang tadi tidak ketentuannya menghadap ke sebelah mana. Itu doa ada ketentuannya menghadap ke arah Baitullah, mengangkat tangan. Di mana tempatnya? Kapan waktunya? Ketika beres jumrah, ketika sa'i, ada di Bukit Marwah, ada di Bukit Sofa, naik itu kan menghadap ke kiblat, mengangkat itu kan ada aturannya. Atau meminta air hujan, menghadap ke mana? Bebas tambahnya, tapi mengangkat ke mana? Mengangkat kedua belah tangan. Maka luar dari sana, luar yang Nabi tentukan tentang cara dan redaksinya terserah kepada kita. Ya. Misalnya bapak disuruh oleh istri, kenapa punten pamasakeun kolak cau kadinya ada banyak yang jualan di pinggir jalannya itu ya. Jalan kaki maka itu beli kolak cau. Begitu pulang ke rumah ngong teh adan ya. Maka sebelum adan upayakan ngano heula sambil jalan. Boleh tidak? Boleh sambil berjalan ya. Sok mohon kepada Allah, boleh sambil duduk, sambil berjalan, berbaring silakan. Ya. Itu yang tidak boleh ketika di kamar mandi. Kecingogo bari ngadoa tidak boleh ya, konsentrasi kan gitu. Nah, di hadis ini itu yang Nabi sabdakan apa? Inna lisaim inda fitrihi la da'watan maturadu. Itu yang Nabi sabdakan ya. Sesungguhnya bagi yang som itu ketika berbukanya, detik-detik berbuka, benar-benar doanya tidak tertolak. Sakitu tah ti Nabi mah. Ibnu Abi Mulaikah berkata, ini Ibnu Abi Mulaikah itu murid Abdullah bin Amr bin Al-As. Ibnu Abi Mulaikah berkata, saya mendengar Abdullah bin Amr berdoa ketika ia berbuka, Allahumma inni as'aluka bi rahmatika allati wasi'at kulla syai'in an taghfirli. Ya Allah,
Sesungguhnya aku memohon kepadamu rahmatmu yang sangat luas meliputi segala sesuatu. Ya Allah, ampunilah aku. Ini baru permintaan. Meminta rahmat yang terkagok, tapi yang luas. Disuhunkan oleh siapa? Oleh sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Amr bin Al-As, yang terdengar oleh muridnya bernama Ibnu Abi Mulaikah. Gitu. Paham nggak Bapak dan Ibu? Paham ya? Tunuh nggak? Pak Ketua ngantuk ya? Ngantuk. Tenang, sok teraskeun. Tenang. Moal disetrak moal. Dalam hadis kan begini ya. Besarnya pahala bergantung pada besarnya sebuah pengorbanan. Berat kita melakukan, besar pahalanya. Tunggu tuh kuat tuh, hayang ngaji, besar pahalanya. Daripada orang yang cenghar. Saruan mak tuh. Ya, cenghar bari ngalamun, konsentrasi beri nunutan, itu kan sama sajanya. Tapi kedailah kita terdaftar ya dalam nama-nama sebutan orang yang dekat dengan Allah yang Maha Kuasa. Ya, kebahagiaan kita kan kita merupakan tamu undangan. Undangan siapa? Undangan Allah. Bukan senang Bapak DKM tadi anu mengumumkan. Betul Pak, Bapak DKM yang mengumumkan. Kami DKM ini mengundang kepada Bapak dan Ibu yang punya kesempatan untuk mengikuti kajian ini. Itu kan undangan dari Allah sebetulnya. Karena kita hadir di majlis di rumah siapa? Di rumah Allah. Kita tamu Allah kan gitu, Pak ya. Nah, ini gini Pak. Di sini yang terlibat kan 3 orang ya, atau 4 orang dengan muhadis. Apa tuh muhadis? Orang yang meriwayatkan. Siapa di sini? Imam Ibnu Majah yang meriwayatkan ya. Rasulullah, kemudian Abdullah bin Amr bin Al-As, itu sahabat Nabi atau murid Nabi yang bernama Abdullah bin Amr bin Al-As. Abdullah punya murid bernama Ibnu Abi Mulaikah. Itu tahtiluan apa ya? Nah, Nabi bersabda kepada muridnya yang bernama Abdullah bin Amr bin Al-As. Kata Nabi tekieu, inna lisaim inda fitrihi ladakwatan ma'turudu. Sesungguhnya bagi orang yang saum, detik-detik berbuka benar-benar doanya tidak akan tertolak. Kata Nabi teh. Disampaikan kepada siapa? Kepada Abdullah bin Amr bin Al-As. Nah, dia mengamalkan kesempatan emas tadi. Terdengar oleh muridnya yang bernama Ibnu Abi Mulaikah. Kata Ibnu Abi Mulaikah, saya mendengar Abdullah bin Amr berdoa ketika ia berbuka. Allahumma inni as'aluka bi rahmatika allati wasi'at kulla syai'in an taghfirli. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu rahmatmu yang sangat luas meliputi segala sesuatu. Ya Allah, ampunilah aku. Berarti kita boleh membuat doa sendiri. Ya Allah, berikanlah kesehatan kepada hamba yang akan melaksanakan ibadah haji nanti. Gitu Pak. Menjelang berbuka teh. Berikanlah kesehatan, kemudahan, kelancaran sing sehat. Nu intina sing mabrur ibadah haji teh kan gitu. Ya. Kesempatan ini kita manfaatkan. Mumpung masih kan ada waktu. Ada kebiasaan ayat kene tahun hareup aya, tapi usia kita sampai ke tahun depan usia kita kan kita tidak tahu. Ya. Maka jadikan oleh kita dalam prinsip kehidupan kita ini merupakan Ramadan yang terakhir buat kita. Bukan berarti kita sudah putus asa, bukan begitu ya. Yang dimaksud agar kita lebih konsen dalam melaksanakan ibadah kepada Allah yang Maha Kuasa. Nah, jadi ini ya yang kita manfaatkan. Jadi bukan yang tadi Allahumma lakasumtu, tapi ini Allahumma inni as'aluka.
Mau bikin sendiri silakan, atau dosa ini kan mencakup segala sesuatu. Apa yang diminta? Rahmat Allah yang luas, meliputi segala sesuatu. Itu banyak. Ini hadis sahih. Nggak ada permasalahan dalam periwayatannya. Nah, kalau saya gambarkan begini, nubieu teh hadisnya. Ini. Lihat ku Bapak. Ini nyakan nyambung orang-orangnya, Pak. Ini ada orang-orangnya. Kalau tadi kan buntu, putus. Rasul kosong, langsung siapa? Mu'ad bin Juhra. Kalau ini kan jelas. Rasulullah sumber berita disampaikan kepada Abdullah bin Amr bin Al-As, kemudian kepada Ibnu Abi Mulaikah, nama lengkapnya Abdullah bin Abi Mulaikah. Dia menyampaikan kepada muridnya bernama Ishaq bin Ubaidillah. Ishaq menyampaikan kepada muridnya bernama Al-Walid bin Muslim. Al-Walid menyampaikan kepada muridnya yang bernama Hisham bin Ammar. Dan Hisham menyampaikan kepada Ibnu Majah. Dan Ibnu Majah menuliskannya, dan dia menyimpan dalam kitab tulisannya, jilid yang pertama halaman 547. Ini sahih keterangannya. Nah, jadi ini Rasul hanya menyabdakan kalimat ini, kata Nabi, inna lisoim inda fitrihi la da'watan ma turadu, kata Nabi teh. Lalu dimanfaatkan oleh muridnya bernama Abdullah bin Amr bin Al-As. Dia merangkai doa. Ini yang dia bikin. Allahumma inni as'aluka bi rahmatika lati wasi'at kulla syai'in an taghfirli. Itu Pak ya. Terus tata kumaha nasibna dahabadoma. Naon ieu? Mun teh heula acan Pak. Teh heula tenang. Ya. Dahabadoma. Kumaha dahabadoma teh? Terus apa artinya? Telah hilang dahaga. Telah hilang akan hilang. Nah, berarti minum heula. Minum heula. Mungkin ini yang Bapak maksudkan ya. Ini kan? Sunan Abu Dawud jilid 6 halaman 345. An Ibnu Umar qol, Ibnu Umar berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza aftara, keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila buka saum berdoa, dhahabat zama wa talatil uruk wa sabatal ajru insyaallah. Ya Allah, dahaga telah sirna. Ini kan ikrar kita kepada Allah. Dahaga telah sirna dan urat-urat telah basah. Ada orang yang mengatakan ini diucapkan ketika akan berbuka. Kalau ketika akan berbuka atau bukan kalimatnya dahaga telah sirna, tapi dahaga akan sirna. Jadi memahami suatu teks hadis itu, maka pendekatan yang pertama kita laksanakan pendekatan bahasa heula. Kan di sini menggunakannya juga ya, dhahabadoma. Berarti menunjukkan ini sudah tajil minum. Misalnya maghrib tibanya pukul 6 lebih 3 menit. Pukul 6 lebih 2 menit setengah kita memohon kepada Allah dengan kalimat yang ringkas tapi padat. Allahumma inni as'aluka bi rahmatika lati wasi'at kulla syai'in an taghfirli. Allahu akbar, Allahu akbar. Bismillah. Bagu minum. Dhahabaduma wa talatil uruk wa sabatal ajru insyaallah. Dan ini pesan kepada orang yang akan adan, sebaiknya dia ngabatalannya heula memeh adan teh
tapi kada tong kamalinaan. Begitu masuk waktu maghrib ngabatalan cai sagelas kagok cenah aya kolak samangkok habek kana kolak. Adan mah lupa gitu kan. Sampai itu masyarakat kan menunggu adanya orang di Masjid Al-Mu'min. Kita senang di Al-Muhajirin geus adan, di PJ geus adan, di itu adan, di Al-Mu'min can adan keneh wae. Pak gimana ini? Kalau tong waka buka bisi can ieu can masuk kana televisi geus adan. Urang mah lain mazhab televisi. Urang mah mazhab Al-Amin ka tungguan cenah heula. Eta di PJ geus hanya ala shalah cenah Pak. Di Muhajirin geus hanya ala palah, ieu can keneh adan. Oke heula tong kabuka bisi batal sake urang. Tamat adan can adan keneh di Al-Mu'min Pak. Susul ka masjid. Susul ka kursila, ngopi kolak sorangan di dieu. Nah, itu aduh cilaka gitu kan. Jadi di briefing teu pada adan teh nya di kalau lan itu kan nyiksa gitu kan, nyiksa masyarakat gitu kan. Nyiksa mah itu cara cukup lah gitu kan. Nah, jadi kalau memang mau tajwid dulu begitu masuk waktu adan ya. Waktu iman yang ada sekitar Masjid Al-Mu'min waktu maghrib sudah masuk. Sok umumkan. Dia berdoa baca tasmiyah, kemudian minum, dahabadoma atas tamat, ngomong adan. Maka orang-orang pun mereka bergembira buka bersama di rumah mereka masing-masing. Kan gitu. Rencana itu saya nanti diundang untuk buka bersama oleh Pak Haji Apip. Cios tuh Pak Haji anjing. Cios. Asli cios. Malam ieu teh Al-Mu'min. Teu nya. Lah diulang. Ketua ranting ulang bisi. Insyaallah ini. Jadi sebelum iftar jamaah itu ada tausiah dulu. Pembahasan tentang apa besok yang diusulkan ada enggak? Bebas wae. Ya, bebas tapi sopannya. Insyaallah. Baik. Tah sakitu Bapak dan Ibu yang saya hormati dan yang Allah muliakan, yang berkaitan dengan bab doa buka saum ya. Bisa pembahasannya bukan masalah matan tapi kedudukan hadisnya seperti itu. Apakah berdosa kalau orang akan buka saum membaca Allahumma lakasumtu? Tidak berdosa. Kenapa dosa? Hanya dia tidak mampu memanfaatkan sa'atul ijabah. Itu manfaatkan. Karena kata Nabi, inna lis-shaim inda fitrihi la da'watan maturadu. Sok manfaatkan oleh kita. Wala hayya Allahumma lakasumtu kan gitu ya, manfaatkan oleh kita. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini, Pak ya. Sebagaimana biasa sebelum diakhiri saya akan memberikan kesempatan kepada Bapak dan Ibu yang punya pertanyaan itu disampaikan. Pertanyaan bebas mana ya? Silakan. Tentang berbuka, Ustaz. Apakah berbuka saum ini harus mendengarkan azan atau memang sudah waktunya kita boleh batalkan? Sudah masuk waktu. Sudah masuk waktu. Misalnya Pak Ketua teh punya jadwal dan punya jam yang akurat gitu kan. Ulaki anu kenca mah jam keur buka, nu katu jam keur makan sahur. Tak ulah kitu. Nu keur buka mah digancangkeun 10 menit, nu keur sok kana 15 menit itu kan teu adil gitu kan. Wajarnya jam yang akurat. Ayeuna teh masukna jam genep lebih 3. Lihat kana jam tos masuk habek we langsung tong dingkekeun. Karena ada kemungkinan listrik padam, tidak ada azan kedengaran keluar. Iya, atau mungkin rek adana nyeri beuteung gitu kan saya heula kan itu banyak kemungkinan ya. Maka itu berbuka bukan disebabkan terdengar ada orang yang mengumandangkan adzan, bukan, melainkan waktu sudah masuk kan gitu. Masih ada yang lain? Mohon, salat naon Pak Haji? Ketika imam salat di Jakarta, itu ada yang ketinggalan dalam imam baca Fatihah. Salat imam yang buka tinggal di kitab. Kisah salatnya dalam membaca Al-Fatihah. Nah, ketika
imam sedang membaca Al-Fatihah di tengah-tengah, bahkan tidak kebagian Al-Fatihah, ada orang yang itu masuk satu rakaat. Nah, mohon dijelaskan saat bertahu saya margi dan teh kadang-kala santrang permasalahan dan dia menganggap bahwa Al-Fatihah itu wajib dibaca. Betul. Iya, sangat betul. Ya. Hadis menjelaskan la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sah salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah, kan gitu, Pak ya. Tidak sah bagi orang yang tidak sah salat bagi yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Di kita itu ya, di dunia bukan di kita, ada 3 mazhab kaitan dengan bab masbuk. Apa itu masbuk? Menyusul. Istilah sekarang masbuker. Istilah sekarang teh ya, nyusul. Qomat dikumandangkan, orang-orang pun telah bersab, ya, orang-orang telah bersab. Kemudian imam mengucapkan kata-kata takbir Allahu Akbar. Makmum pun ikut, imam membaca, makmum mendengarkan. Datang orang, nah ini yang datang namanya masbuker namanya, ya, masbuk. Nah. Dihitungkah dia rakaat yang sempurna ketika bertindak sebagai masbuk? Iya dan tidak, bergantung kapan dia masuknya. Kalau dia masuknya imam belum membaca Fatihah, dihitung 1 rakaat yang sempurna. Tapi kalau imam sedang membaca Bismillahirrahmanirrahim, kita masuk Allahu Akbar, kita tersempurna Al-Fatihah. Itu ya. Nah, maka kaitan ini muncul 3 mazhab di kita. Yang pertama, siapa yang dapat ruku maka dapat dihitung rakaat yang sempurna. Mana hadisnya? Ini hadisnya. Saya akan baca keterangannya. Diriwayatkan dari Al-Hasan, sesungguhnya Abu Bakrah menceritakan kepadanya bahwa ia masuk masjid sementara Rasulullah sedang ruku. Tentu dengan para sahabat kan ruku nate, ya. Lalu ia pun ruku di belakang saat. Ruku di lawang panto, baru lompang ruku nate. Majurung kunung gitu kan. Apa tujuannya? Ingin dapat 1 rakaat. Ya. Beres ya sholat, maka Nabi bertanya, siapa tadi yang maju ruku, maju masuk ke dalam saf? Ngacung saya. Kata Nabi, mudah-mudahan Allah menambah semangatmu, tapi janganlah kamu ulangi. Tong sakali-kali deui. Tah itu. Tong sakali deui mah menang. Tong sakali-kali deui. Ini yang kedua. Masih kena Al-Hasan, sesungguhnya Abu Bakrah datang untuk salat berjamaah sementara Rasulullah sedang ruku. Lalu ia pun ruku di belakang saf. Kemudian ia berjalan menuju saf. Ketika Rasulullah selesai sholatnya, beliau bertanya, siapakah di antara kalian yang ruku di belakang saf lalu berjalan menuju saf? Abu Bakar menjawab, saya. Rasul bersabda, mudah-mudahan Allah menambah semangatmu, tapi janganlah kamu ulangi. Nya, tunggu-tunggu dengan kamarnya. Nya, kade, awas. Ternyata ini dikembangkan di kita. Hayo diulang-ulang seperti itu. Jadi mun maghrib gitu siga subuh masa rakaat salat. Ini juga sama ini, Pak ya. Ini sama Abu Bakrah. Lihat ini, mudah-mudahan Allah menambah semangatmu tapi janganlah kamu ulangi. Jadi gugur. Orang yang punya fatwa bahwa dapat ruku dihitung dapat 1 rakaat tidak bisa diterima. Itu mencelakakan yang tadi. Kalau orang sholat duhur, kan duhur disirkan ya. Orang sholat maghrib, Pak, dijaharkan bacaannya. Dia masuk, imam keur membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dia takbir. Ya. Berarti dia kan ompong 1 rakaat, kata hadis yang tadi ya.
Karena dia punya mengikuti mazhab kepada orang yang dapat ruku, dapat rakaat, maka mengikuti salam bersama imam. Berarti orang ini startnya sehingga salat subuh maghrib nanti. Ya, karena 2 rakaat dihitungnya kan gitu. Ya. Nah lalu kata saya begini, ketiga hadis tadi bandingkan dengan beberapa keterangan. Di antaranya hadis ini, la sholata liman lam yaqra bi ulangi, la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak sah salat bagi yang tidak membaca Fatihah Alkitab. Ya, kapan baca Fatihahnya? Nah, itu mazhab yang pertama. Mazhab yang kedua, apabila Anda sebagai masbuk imam lagi membaca Fatihah anu terakhir, kemudian berucap kata-kata ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin, imam membaca surat yang lain, maka Anda membaca Al-Fatihah di belakang imam. Oh, kalau begitu ente tidak berjamaah tuh. Cirinya apa? Oh, imam maca, ente maca. Nggak berjamaah kalau begitu. Tugas makmum bukan ikut membaca bersama imam, tapi mendengarkan. Cek imam teh, ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin, bismillahirrahmanirrahim, Iqra. Dengarkan semuanya. Jangan ikut-ikutan membaca. Kalau dia ikut membaca bersama imam juga membaca, imam membaca surat Anas, ia membaca Fatihah, mana berjamaahnya? Bukankah Nabi bersabda, innama ju'ilal imamu liyutama bih, sesungguhnya dijadikan imam untuk diikuti. Imam takbir, ruku, imam membaca, diam dan dengarkan, kata Nabi teh. Bukan ikut membaca. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk, Allahu Akbar. Itu dihitung 1 rakaat tidak. Nanti tambah ketika salam, sok berdiri menambah kekurangannya. Nah, di kita itu ada 3 mazhab. Yang tadi dapat ruku dihitung dapat 1 rakaat. Nah, mazhab yang kedua, ketika imam membaca surat, maka ente membaca di belakang imam Al-Fatihah. Kalau begitu ente tidak berjamaah. Maka mazhab yang ketiga, ya, berapa ayat pun yang ente ketinggalan dari Al-Fatihah itu termasuk tidak sempurna Al-Fatihahnya. Maka kata Nabi, tidak sah salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Ini hadisnya sahih. Gitu Pak. Tosnya ibu beli pada masak. Ustaz, boleh menyambung yang ini? Yang mana? Yang barusan itu untuk menambahnya kaitan dengan salam kiri kanan kan statusnya berbeda. Apakah kita untuk menambah itu harus cukup dengan kanan langsung berdiri atau harus selesai duduk kiri? Diupayakan selesai ya. Kanan kiri kita juga sebagai makmum berucap salam ketika imam telah selesai sempurna kanan dan kiri. Iya. Sedikit lagi. Pada saat masuk berbarengan ada yang berbarengan. Apakah pada saat melanjutkan kekurangan rakaat perlu ada lagi imam tidak disapa? Iya. Itu namanya imam berangkai. Bukan lihat saya, ke sana lihat. Ibnu Umar berkata, sesungguhnya Rasulullah bersabda, salat berjamaah itu lebih baik daripada salat sendirian sebanyak 27 derajat. Ini hadis Bukhari Muslim. Kemudian ini dari Urwah bin Mughirah bin Subah, dari bapaknya dia berkata, (3) ini ada kalimat yang saya buang karena panjang teuing, pasti intina saya ambil ini intina. Kemudian beliau menaiki kendaraannya, maksudnya dalam perjalanan ya, ngabring bersama para sahabat. Di antaranya ada Urwah bin Mughirah bin Subah dan dengan bapaknya. Dan aku pun juga naik kendaraan, kata Urwah, hingga kita sampai pada suatu kaum, sedangkan mereka dalam keadaan mendirikan sholat yang diimami oleh Abdurrahman bin Auf. Jadi Nabi bersama para sahabat, di antaranya Urwah bin Mughirah ngabring bersama Nabi berangkat. Ketika di suatu perkampungan ada masjid maghrib tiba, tos komat tadi eta tempat
maka kami pun ikut sholat gabung bersama kaum yang tadi. Ngamasbukkan Nabi dan para sahabat. Saking hormatnya Abdurrahman bin Auf, ya, dia tidak berani kalau makmumnya ada Rasulullah, maka dia pun mundur. Dia mundur, Pak. Tujuannya apa? Untuk diserahkan imam kepada Nabi. Sedangkan dia telah ruku bersama mereka satu ruku. Ketika dia merasakan kedatangan Nabi, maka dia mulai mundur. Tujuannya apa? Agar Nabi sebagai imam. Karena ajri kepada Rasulullah. Tek wantun. Ngimaman dipengker ayah Rasul, ya. Nah, maka dia mulai mundur, lalu beliau memberikan isyarat kepadanya agar melanjutkan. Maka dia terus mengimami mereka. Tatkala dia telah mengucapkan salam, maka Nabi berdiri dan aku pun berdiri bersama beliau. Berarti berjamaah kembali. Ini hadisnya Imam Muslim. Ya. Lalu kami ruku pada rakaat yang mana kami telah ketinggalan padanya. Ini keterangannya. Ya. Jadi orang mengatakan tidak boleh mengangkat imam dalam sholat. Bukan mengangkat imam, berjamaah gitu kan. Ada riwayatnya. Ya ini hadisnya. Ini hadisnya. Kumaha Bu, saperempuan. Bu, mau bertanya Ibu silahkan. Saperempuan bukan? Ini saperempuan Anda. Apa Bu? Setelah Ramadan terakhir, yang diucapkan itu kan doa tahniah, taqabbalallahu minna. Tapi kebanyakan membaca apa artinya Bu? Bu? Apa artinya? Apa artinya na'idin wa faizin? Mohon maaf lahir dan batin, ya. Eta teh sama dengan no smoking, jagalah kebersihan. Itu namanya kan doa tahniah, Bunya. Ini kan doa tahniah, ada di sini. Ini doa tahniah. Nah, ini kan. An Jubair bin Nufairin, dari Jubair bin Nufair, dia berkata, karena ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idal taqaw yaumal id yaqulu ba'duhum ila ba'd taqabbalallahu minna wa minkum. Keadaan para sahabat Rasulullah apabila mereka bertemu pada hari raya, mereka saling bukan amin, saling mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima ibadah kami dan ibadah kalian. Ibadah apa? Semuanya. Ya, semuanya. Karena kecerdasan orang-orang di kita, mereka suka menambah. Siyamana wa siyamakum, ya. Berarti dikredilkan dengan kalimat saum yang tadi. Jadi hemat saya Ibu, nanti kalau Ibu menerima doa yang tadi, taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum, tambahan ku Ibu salatana wa salatakum, zakatana wa zakatakum, sedekahana wa sedekahtakum. Lu ternyata meni panjang, kagok panjang lah cenah kan orang panjangkeun kan gitu ya. Nah, kita kembalikan kepada nilai yang pokok seperti ini ya. Itu Bu. Adapun kalimat minal wafazin itu artinya bukan mohon maaf lahir dan batin, tapi dari orang yang kembali kepada fitrah dan orang yang beruntung ya. Tos caang itu pada masak kan ya. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Insyaallah nanti kita bertemu di habis lebaran di Jumat yang pertama, dan semoga ibadah saum kita dan qiyam kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.